untuk sancang mudah hidup. Tapi kalau faktanya seperti ini, nah jangan sampai punya sahabat kejadian seperti yang saya alami seperti ini ya sobat. Ya, halo sahabat imajinasi bonsai, kembali lagi bersama saya Fredian. Oke, di video kali ini saya akan sharing lagi. Ya, ini sedikit menanggapi kemarin ada yang komentar di pembahasan saya yang mengenai cangkok akar sancang ya. Ini menarik perhatian saya karena dia komentar sancang kok sampai gagal dan diberi emot ngakak. Begini ya, saya sharing itu kan supaya sahabat-sahabat semua lebih berhati-hati dengan cara mengatasi sancang ya. Memang untuk sancang mudah hidup, tapi kalau faktanya seperti ini, nah jangan sampai punya sahabat kejadian seperti yang saya alami seperti ini ya sobat. Nah, kenapa saya membuat tutorial atau sharing mengenai sancang itu di cangkok akar ya. Sancang memang mudah hidup, tapi kita juga harus pahami kembali bahwa iklim dan cuaca di setiap daerah itu berbeda-beda. Nah, kalau iklim di tempat saya itu curah hujannya tinggi, jadi sangat lembab. Nah, ini kejadiannya. Ini kronologi, saya pangkas langsung ya, saya dongkal tanpa saya cangkok akar. Dan ternyata, padahal ini akarnya bagus, itu gagal. Gagalnya itu karena cuaca yang terlalu lembab, ya. Makanya saya di sini lebih cari aman saja, yaitu dengan cara cangkok akar ini. Jadi saya nggak satu atau dua pohon dengan kondisi akar yang sudah bagus dan sangat disayangkan ya, dan ukurannya juga ini saya pelihara sudah lama. Nah, jadi saya sering sharing itu adalah supaya kita memilih cara yang lebih aman, biarpun itu sedikit ribet, yang penting prioritas pohon kita jangan sampai gagal. Ya, ini pohon sancang yang sudah hidup dan sebenarnya sudah subur ya. Ini pertumbuhan sudah subur. Nah, tapi kita amati bagian bawah nih. Ini ya. Nah, ini juga bareng ya. Saya memang dongkelnya bareng. Ini ada yang saya dongkel tanpa saya cangkok akar, hidup. Memang sancang itu sebenarnya mudah, tapi kita juga harus pahami kondisi iklim dan cuaca di tempat kita ya. Dan ini setelah saya amati, padahal sudah hidup, harusnya itu kan sudah, harapannya itu sudah tinggi ya, bahwa ini pohon sudah sehat. Tapi faktanya ini kan, karena di tempat saya cuacanya lembab dan curah hujan tinggi, juga suhu itu sangat dingin. Nih kejadiannya sobat. Tuh, bisa dilihat kan. Nah, pokoknya saya sharing ini supaya sahabat semua itu lebih berhati-hati ya. Kita harus pandai-pandai mengkondisikan dengan iklim dan cuaca di tempat kita masing-masing. Untuk sancang itu sebenarnya paling mudah itu di cuaca yang hangat ya. Ada air tapi juga cuacanya itu hangat, tidak lembab. Kalau sancang itu mudah. Kenapa di sini saya lebih menerapkan untuk cangkok akar dulu? Ya kemungkinan di tempat sahabat ada yang iklim atau cuacanya sama seperti tempat saya. Nah, itu tujuan saya supaya kita lebih berhati-hati dalam menanganinya ya. Jangan terlena karena sancang itu mudah hidup. Oke lah, asal dongkel, ternyata gagal. Nah, kalau setelah gagal ya mau kecewa bagaimana?
memang faktanya seperti ini. Saya ada 10 pohon yang gagal ya. Cuma yang lain sudah saya buang, ini saya ambil 2 buat contoh saja ya. Ya itu kembali lagi ke sahabat masing-masing ya, karena saya lebih untuk mengingatkan supaya berhati-hati, dan niat saya juga supaya sahabat jangan sampai kejadian seperti ini. Tapi nggak apa-apa, itu sebagai pembelajaran buat saya saja. Oke, dan nanti ini juga akan saya tangani sambil kita sharing lagi ya sobat. Kita lihat kondisi akarnya seperti apa. Ini pertumbuhannya sebenarnya sudah subur. Nah, ini yang disayangkan. Ini padahal akarnya bagus lah. Ini yang tanpa saya cangkok akar dulu. Gagal lah. Ini masih ada hijau tapi ini sudah pembusukan ya. Nah, ini sebenarnya sempat akan hidup, tapi karena cuacanya berubah menjadi dingin dan curah hujannya tinggi lagi ya, seperti ini. Nah, ini saya buang yang tunas-tunas yang sudah nggak sehat ini ya sobat. Kita buang semua, kita sisakan yang kondisinya masih sehat. Kondisi akar ada yang rusak ya, dan banyak cacing-cacing juga ini. Akan saya cuci dulu ya sobat. Oke, inilah kondisi akarnya. Banyak yang sudah pada kurang sehat ya. Nah, jadi kalau untuk kondisinya sudah mulai kurang sehat seperti ini, harus segera diatasi ya sobat, apalagi di curah hujan yang benar-benar tinggi, itu akan sangat berbahaya. Ini sebenarnya masih kurang pendek lagi ya, ini masih kurang pendek untuk ini ya, potongannya ini masih kurang pendek. Tapi karena saya lebih mengutamakan pohon ini sampai sehat kembali, jadi tidak saya pendekkan dulu ya sobat. Andaikan ini enggak gagal ya, jangan sampai punya sahabat terjadi seperti ini ya. Oke, kita tanam. Nah, ini sudah saya ganti media, lalu kita timbun lagi. Oke, ini sudah saya tanam, dan ini belum saya konsep atau saya gerak dasar karena fokus ke kesehatan pohonnya dulu ya. Jadi fokus pohonnya sampai sehat kembali baru saya konsep. Dan saya ingatkan lagi ya, bahwa kita itu hidup di daerah berbeda. Beda daerah berarti beda iklim dan cuaca juga ya sobat. Jadi kemungkinan untuk cara penanganan pohon itu berbeda-beda juga, meskipun itu dengan jenis yang sama, contoh sancang ya. Dan
yang namanya berpendapat itu bebas ya. Dan untuk yang tadi berkomentar bahwa sancang kok sampai gagal dan diemot ngakak, itu sebenarnya salah. Kita harus pahami antara daerah hangat dan daerah dingin itu berbeda. Karena saya juga sempat menanam sancang dengan yang langsung dongkel di daerah hangat, itu hasil hidupnya itu lebih bagus ya, maksudnya lebih bisa maksimal kalau di cuaca hangat. Tapi kalau di cuaca dingin dan lembab, menurut saya sahabat harus coba dulu baru komen ya. Kalau sancang itu kok sampai gagal, silahkan sahabat coba dulu. Misal bisa berhasil 80% saja, nggak 100%, saya acungi jempol. Begitu ya sobat. Jadi kembali lagi kepada sahabat-sahabat yang ya, karena di sini saya sifatnya itu sharing ya. Kita saling berbagi manfaat, kita saling mengingatkan. Jangan sampai kejadiannya seperti saya ini. Saya nggak hanya 1 atau 2 pohon ya yang gagal seperti ini. Saya kalau nggak salah itu 10 pohon lebih ya. Jadi seperti itu ya, tujuan saya adalah supaya sahabat lebih berhati-hati. Tapi kalau menurut sahabat ini ribet dan menggunakan cara yang langsung dongkel, yaitu kembali lagi ke sahabat masing-masing ya. Jadi saya sifatnya sharing, nggak mengharuskan sahabat menggunakan dengan cara saya yang dengan cangkok akar ya. Jadi seperti itu, kita harus untuk menanam pohon, kita harus pahami kondisi cuaca dan iklim di tempat kita masing-masing. Seperti itu. Oke, semoga bermanfaat videonya, sampai di sini dulu dan sampai jumpa lagi di next video.